Dunia kesehatan di tanah air sedang dihebohkan dengan kasus peredaran vaksin palsu. Terkuaknya kasus vaksin palsu ini berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan di media massa mengenai adanya bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri langsung menyelidiki kasus ini, hingga akhirnya berhasil membongkar pembuatan vaksin bayi palsu di beberapa wilayah Jabodetabek akhir Juni 2016 lalu. Kementerian Kesehatan kemudian mengumumkan 14 rumah sakit, 6 bidan, dan 2 klinik, serta 4 fasilitas kesehatan yang terbukti menggunakan vaksin palsu menurut temuan Bareskrim Mabes Polri dan Badan POM. Sejak kasus vaksin palsu ini merebak, catatan Polri menunjukkan sedikitnya 197 bayi teridentifikasi mendapat suntikan vaksin palsu yang diduga dibuat dan diedarkan 20 orang. Mencuatnya kasus vaksin palsu ini tentu saja membuat khawatir para orang tua, khususnya yang memiliki bayi. Pasca diumumkannya sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang terbukti menggunakan vaksin palsu, ratusan orang tua pun langsung mendatangi rumah sakit tersebut meminta penjelasan dan pertanggungjawaban. Bahkan ada di antaranya mengamuk ke sejumlah rumah sakit yang disebut kedapatan memakai vaksin palsu. Berdasarkan keterangan kepolisian, vaksin yang dipalsukan adalah vaksin impor yang memiliki nilai jual tinggi. Pelaku membuatnya dari botol bekas yang dicuci, dikeringkan, kemudian diisi cairan infus dan antibiotik memakai suntikan. Lalu ditutup karet, dilabel, dan dimasukkan dus dan disegel. Sebagian besar orang tua pasien yang tidak memiliki latar belakang di bidang medis mengaku sangat khawatir vaksin palsu ini memiliki dampak buruk bagi anak-anak mereka. Kesehatan Nila F. Muluk menyatakan bahwa secara ilmiah tekanan dukungan dalam vaksin palsu yang telah diperiksa oleh Badan dan POM tidak menimbulkan efek samping pada kesehatan. Meski dimiliki pernyataan Menteri Kesehatan ini tidak diterima begitu saja oleh beberapa orang tua dan tergabung dalam aliansi korban vaksin palsu Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur. Mereka menantang Bu Menteri apakah ia mau memvaksinasi cucu atau sanak saudaranya dengan vaksin palsu. Lalu apa sebenarnya dampak vaksin palsu terhadap para bayi? Seperti dilansir detik.com 16 Juli 2016 lalu, pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Sujatmiko mengatakan, jika memang benar isi vaksin palsu itu hanya cairan infus dan antibiotik, maka tidak berdampak apa-apa asal proses pembuatannya steril. Selain itu, dikutip dari cnnindonesia.com 16 Juli 2016, dokter spesialis anak Kusnandi Rusmil mengimbau para orang tua agar tak khawatir memberikan vaksin bagi anak mereka. Beredarnya vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dinilai tidak akan memberikan dampak fatal bagi si anak, hanya saja tujuan imunisasinya jadi tidak tercapai. Sementara menurut Dirga Sakti Rambe, seorang dokter spesialisasi di bidang vaksinologi yang dilansir di bbc.com Indonesia 16 Juli 2016, dampak paling mungkin dari vaksin palsu adalah infeksi akibat proses pembuatan di lingkungan yang tidak steril atau di luar laboratorium. Saat pencampuran bisa terjadi kontaminasi bakteri, virus, atau kuman, sehingga bisa saja saat disuntikan anak mengalami infeksi lokal di bekas suntikan. Apabila cairan pembuat vaksin palsu yang terkontaminasi, infeksi bisa meluas ke seluruh tubuh. Jenis infeksinya juga tergantung apa yang mengkontaminasi.
Kasus penemuan vaksin palsu memang banyak ditemukan di wilayah Jabodetabek, khususnya Bekasi. Namun para orang tua di kota lainnya tetap merasa khawatir jika buah hati kesayangannya terkena vaksin palsu. Lalu apakah kita bisa membedakan bentuk vaksin palsu dan vaksin asli? Dikutip dari bbc.com Indonesia, 16 Juli 2016, dokter spesialisasi di bidang vaksinologi Dirga Sakti Rambe mengatakan, sulit bagi orang awam untuk membedakan vaksin palsu dan vaksin asli. Secara kasat mata, menurutnya, bungkus luar vaksin palsu dan vaksin asli nyaris sama. Namun, apabila dilihat secara jeli, tanggal kadaluarsa dan kode unik pada bungkus luar vaksin palsu seringkali ditemukan berbeda dengan yang tertera pada vaksin di dalamnya. Jika demikian, sudah pasti vaksin tersebut palsu. Hal senada juga dikemukakan seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung yang juga dokter spesialis anak, Kusnandi Rusmil, dikutip cnnindonesia.com 16 Juli 2016 lalu. Kusnandi menuturkan, perlu uji laboratorium untuk mengetahui apakah vaksin tersebut asli atau palsu. Tidak bisa hanya berpatokan pada label yang ada di kemasan. Bahkan para dokter termasuk ia sendiri yang telah lama meneliti vaksin sejak lama pun mengaku kadang tidak tahu vaksin palsu atau tidak karena bentuknya sama. Yang menjadi pertanyaan masyarakat khususnya para orang tua saat ini adalah, apakah bayi yang diduga mendapat vaksin palsu perlu melakukan vaksinasi ulang? Beberapa dokter dan pakar kesehatan mengatakan perlu. Salah satunya adalah Dirga Sakti Rambe, dokter spesialisasi di bidang vaksinologi. Menurutnya, vaksinasi ulang memungkinkan karena semua jadwal pemberian vaksin bisa dikejar. Misalnya, ada anak yang mendapat 3 vaksinasi hepatitis B di rumah sakit yang kemarin tersebut. Lalu anak itu sekarang sudah berusia 3 tahun. Anak itu bisa mendapat vaksinasi hepatitis B lagi karena dikhawatirkan vaksinasi yang sebelumnya diberikan palsu. Menurut dokter lulusan universitas di Italia ini, vaksinasi ulang aman dilakukan karena tiada istilah overdosis vaksin. Jadi aman bagi orang tua untuk memberikan vaksinasi ulang kepada anak mereka. Bahkan, kalaupun ada seseorang ragu apakah dirinya pernah mendapat vaksin jenis tertentu, ia bisa divaksinasi ulang. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah memberikan vaksinasi atau imunisasi ulang bagi anak yang terindikasi terpapar vaksin palsu. Menurut Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, pemberian vaksin ulang sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Orang tua pun diminta untuk tidak khawatir karena pemerintah akan memberikan vaksin berupa imunisasi wajib dan tidak akan menyebabkan masalah apapun. Vaksin akan diberikan adalah vaksin dari program imunisasi nasional produksi Bio Farma. Vaksin ini sama efektifnya dengan vaksin impor dan berfungsi untuk mencegah penyakit difeteri, pertusis, dan tetanus. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Bakti Pulungan menjelaskan pemberian vaksin akan dilakukan secara bertahap. Untuk usia kurang dari 1 tahun, imunisasi diberikan 3 kali dengan interval 1 bulan. Kemudian untuk anak usia 1 sampai kurang dari 7 tahun dan akan diberikan lagi kepada anak usia 7 sampai 18 tahun. Sementara Rahman Rustan, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Bio Farma meminta agar masyarakat tidak meragukan pemberian vaksin yang telah menjadi program pemerintah. Bio Farma sebagai satu-satunya distributor resmi pemerintah menjamin bahwa kualitas vaksin yang dimiliki telah sesuai standar internasional. Ia juga mengatakan, meski gratis, masyarakat tidak perlu ragu karena proses produksinya sudah terjamin aman. Bila orang tua masih membutuhkan kejelasan mengenai vaksin ulang atau khawatir dan membutuhkan konsultasi terkait vaksin palsu, dapat menghubungi nomor berikut untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan pemirsa, itulah informasi mengenai vaksin palsu di Indonesia versi on the spot.